Salam terobosan sahabat pergerakan. Berjumpa kembali dengan saya di Rema hari ini program. Saya berdoa hari ini menjadi hari yang ajaib, hari yang dahsyat, dan hari yang penuh dengan kemenangan buat setiap saudara. Saya percaya karena Tuhan yang mempunyai terobosan itu yang menyertai setiap saudara. Hari ini saya rindu berbagi Rema di dalam yang Tuhan taruh di dalam hati saya buat setiap saudara dimanapun setiap saudara ada. Mari kita lihat sama-sama di 2 Timotius pertama ayat 16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ada satu nama yang jarang kita dengar. Kalau Timotius kita sering dengar. Kalau Paulus kita sering dengar. Petrus kita sering dengar. Tetapi kita jarang sekali mendengar tentang satu nama ini, yaitu Onesiforus. Saudara, kita mesti belajar dari satu pribadi ini. Karena satu pribadi ini punya pengaruh yang luar biasa bagi pelayanan Rasul Paulus. Sampai Alkitab mencatat di 2 Timotius namanya dan dituliskan oleh Paulus. Berarti orang ini punya pengaruh yang besar di dalam kehidupan Paulus. Arti nama dari Onesiforus adalah profit bearer. Ini sebenarnya sebuah calling buat hidupnya. Dan ini sebuah calling buat hidup kita. Bahwa kita dipanggil untuk membawa keuntungan bagi kerajaan surga. Seharusnya kekristenan kita bangun dengan dasar seperti ini. Semenjak perjumpaan kita dengan Tuhan, kita mesti tetapkan di dalam hati kita bahwa kita mesti membawa keuntungan buat kerajaan surga. Kita bukan cuma diselamatkan dan selesai masuk ke surga, nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Tidak berhenti di situ. Kita mesti memandang hidup kita bahwa kita mesti menghasilkan, memberi dampak yang besar bagi kerajaan surga. Untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah kita dipilih. Kita mesti memandang hidup kita bahwa kita mesti menghasilkan buah dan berbuah lebat. Untuk itulah kita dipanggil. Kita tidak menjadi orang Kristen biasa, tetapi kita memandang bahwa hidup kita adalah seperti Onesiforus, pembawa keuntungan buat kerajaan surga, buat kegerakan, buat lawatan, buat gereja lokal dimanapun kita ada. Itulah kekristenan yang normal. Sejak perjumpaan kita dengan juru selamat yang hidup, kita tahu dan yakin bahwa hidup kita harus menghasilkan buah bagi kerajaannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi seperti Onesiforus? Yang pertama adalah layani jiwa-jiwa. Onesiforus itu melayani Paulus. Pelayanannya disebut oleh Paulus like fresh air. 1 Timotius 1 ayat 16-17 katakan seperti ini. May the Lord grant His mercy to the family of Onesiphorus, for he often showed me kindness and ministered to my needs, comforting and reviving and bracing me like fresh air. Pelayanannya itu seperti udara yang segar buat Paulus. Ini yang harusnya kita kejar di dalam kekristenan. Kalau kita mau menjadi seperti Onesiphorus, layani jiwa-jiwa. Pada waktu kita ketemu dengan anak binaan kita, murid kita, siapapun yang kita layani, kita mesti membawa sebuah gairah, sebuah kesegaran, dan kekuatan dan terobosan. Bukan kita datang dan ketemu dengan dia justru semakin lemah imannya setelah berjumpa dengan kita. Layani jiwa-jiwa. Onesiphorus melayani Paulus dengan rajin. Alkitab katakan, he searched diligently and eagerly for me and found me. Saudara, kalau kita mau berbuah lebat bagi kerajaan surga, yang pertama layani jiwa-jiwa dengan rajin. Lakukan kunjungan, doakan setiap hari, puasain jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan buat kita. Maka hidup kita akan menjadi alat yang ajaib seperti Onesiphorus, dan hidup kita akan berbuah lebat bagi kerajaan surga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak malu akan Kristus. He was not ashamed of my chains and imprisonment,
for Christ's sake. Yang kedua adalah kita nggak perlu malu dengan Kristus. Pengenalan akan Kristus itu harusnya bukan membuat kita malu, tetapi sebuah kebanggaan kita boleh mengenal Kristus dan kita melayani Kristus dan kita bisa mengabdi kepada Kristus. Kadang-kala saya sedih karena saya menemukan ada orang-orang pada waktu di restoran, di warung, mereka berdoa tapi malu untuk berdoa dengan lantang. Bukankah itu tanda-tanda bahwa kita malu dengan Kristus? Saudaraku, mari kita kembali kepada apa yang Alkitab sampaikan. Kalau kita mau berbuah bagi kerajaan surga, lakukan dua hal. Layani jiwa-jiwa dan jangan malu karena kita mengenal Kristus Yesus. Tuhan memberkati.